Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risana. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari makul statistika pendidikan untuk ujian tengah semester. Di sini kita akan membahas tentang tugas pertama. Sebentar, lagi loading. Itu tentang perumusan masalah dan hipotesa. Di sini saya akan menjelaskan bahwa dari pertanyaan pertama yaitu siapa subjeknya. Yang menjadi subjek untuk penelitian saya adalah 20 siswa yang menjadi santri dan bukan santri. Mereka bersekolah di Mantemanggung khusus untuk kelas 11 IPA 5. Di sini di tugas aku kan diterangkan bahwa subjeknya adalah 20 siswa kelas 11 IPS 1 dari Mantemanggung, tetapi itu saya ganti dengan kelas 11 IPA 5. Variabelnya adalah nilai matematika, jenis penelitian komparatif, variabel nominal status kesantrian siswa, dengan hipotesa terdapat perbedaan antara siswa yang mondok dan siswa yang tidak mondok terhadap nilai matematika yang diperoleh. Untuk pertanyaan yang kedua itu tentang variabel yang dipilih. Variabel yang saya pilih adalah nilai matematika dan siswa yang menjadi santri dan bukan santri atau status kesantrian siswa. Mengapa variabel-variabel itu yang dipilih? Karena mudah untuk dicari data kuantitatifnya. Untuk pertanyaan yang ketiga, mengapa saya mengambil data komparatif? Karena data yang akan saya teliti berkenaan dengan membandingkan dua buah variabel yang ingin dibandingkan, mendapat data dengan hipotesa yang dikirakan untuk sementara. Jadi di tugas 2 ini kan pengumpulan data penelitian kuantitatif pendidikan. Mengapa saya memilih komparatif? Karena di sini saya akan membandingkan dua variabel dari nilai matematika dengan status kesantrian siswa yang mempengaruhi nilai matematika tersebut. Pertanyaan yang keempat itu, jika komparatif, variabel kategori apa yang dipilih? Jadi variabel yang kategori yang saya pilih adalah variabel nominal dan variabel rasio. Mengapa kok variabel nominal? Karena variabel yang dapat mengelompokkan. Dan mengapa variabel rasio? Yang datanya dapat dikelompokkan, dapat diurutkan, bisa dicari selisih, memiliki nilai 0 atau absolut. Yang kelima yaitu tentang hipotesa. Hipotesanya itu tentang terdapat perbedaan antara siswa yang menjadi santri dan siswa yang bukan santri terhadap nilai matematika yang diperoleh. Yang keenam itu tentang klasifikasi variabel. Tentang klasifikasi variabel, di sini kan saya memilih variabel dua variabel itu nilai matematika dan status kesantrian siswa. Data variabel merupakan data yang primer. Mengapa saya mengambil data primer? Karena data yang diperoleh langsung dari orangnya, bukan menggunakan perantara. Mengapa datanya diskrit? Karena tidak menggunakan koma, dan datanya juga tidak bersambung. Ya. Dan mengapa ukurannya menggunakan ukuran rasio dan nominal? Ukuran tersebut berbentuk data nominal yang tidak berbentuk angka, sedangkan data yang rasio berbentuk angka dan dapat diukur. Begitu. Sekarang pertanyaan yang ketujuh yaitu tentang metode yang digunakan dalam mengumpulkan data.
Metode yang saya gunakan untuk pengumpulan data ini adalah studi dokumen dan observasi. Mengapa menggunakan metode tersebut? Karena mudah untuk dicari datanya hanya dengan mengumpulkan data dengan pihak yang bersangkutan, dan metode observasi agar lebih valid data dengan realita yang ada. Begitu. Yang berikutnya, soal yang berikutnya itu pendapat Anda dalam membaca data yang telah disajikan. Kan ada dua ya, data dengan menjelaskan tentang status kesantrian dan data mengenai nilai matematika siswa. Untuk grafik yang dapat saya baca itu nilai-nilai dapat disajikan dan dibaca dengan grafik atau histogram untuk mengetahui tinggi rendahnya nilai yang didapat oleh siswa kelas 11, dan dapat dibaca dengan data statistik atau dengan tabel agar bisa mudah dalam membedakan mean, median, dan modus untuk data tersebut. Jadi dapat dilihat bahwa menggunakan grafik ini datanya satu santrian berapa orang, yang santri berapa orang, yang tidak santri berapa orang, dan nilai matematika diperoleh siswa itu berapa orang, nilai matematika siswa dengan nilai 10 sebanyak berapa orang, 1 orang, dan dapat diterangkan di sini. Ini dapat dibaca dengan mudah. Selanjutnya, nilai yang dapat dibaca dari grafik yang ada. Nilai mayoritas itu atau nilai untuk yang banyak diperoleh oleh siswa adalah dapat dilihat di sini bahwa yang paling banyak mayoritas siswa yang mendapat paling banyak adalah nilai 90, didapat oleh 6 orang anak. Sedangkan nilai yang paling minoritas atau paling sedikit itu nilai 10 yang diperoleh oleh 1 orang saja. Perbandingan nilai matematika yang ada diperoleh 20 siswa adalah lebih banyak yang mendapat nilai 90 daripada nilai terendah itu 10. Dapat dilihat ya. Ya juga antara status santrian ini dari santri dan tidak santri lebih banyak yang santri. Ada 13 orang santri yang tidak siswa yang bukan santri dan 7 siswa yang merupakan santri ya. Jadi lebih banyak yang tidak santri ketimbang santri, dan di sini nilai matematika juga lebih banyak yang mayoritas ketimbang minoritas itu ya. Yang selanjutnya interpretasi dari data mean, median, dan modusnya dari data tersebut. Kita bisa lihat tugas keempat antara nilai mean, median, dan modus. Dapat dilihat bahwa antara mean itu yang nilai matematika santri 80, nilai matematika tidak santri 54,62. Medianya 90 dan yang tidak santri 60. Modusnya untuk santri 90, tidak santri 40. Ini di sini terjadi kesenjangan ya, yang banyak banget tidak merata atau tidak sama antara selisih mean, median, dan modusnya. Selisihnya sangat jauh antara nilai matematika siswa yang santri dan tidak santri. Frekuensinya dari nilai yang tinggi ke rendah atau datanya itu turun gitu. Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa antara mean, median, dan modus saling berkebalikan antara data santri dan data bukan santri. Data tersebut tidak normal karena nilai yang diperoleh tidak saling mendekati. Dapat dilihat di sini bahwa perbedaan yang sangat jauh antara standar deviation, variance, sama range-nya juga berbeda. Yang terakhir adalah interpretasi dari data standar deviation dan variance-nya. Nilai matematika yang diperoleh oleh siswa yang santri lebih heterogen, juga beragam, dan berdasarkan rank-nya nilai matematika tidak santri lebih besar jadi dapat disimpulkan bahwa nilai matematika siswa yang santri dan bukan santri saling berkebalikan atau dengan selisih nilai yang sangat jauh gitu.
Terima kasih. Ini jawaban dari saya. Bila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.